Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Isminanda Arsad di Belajar Tahsin. Kali ini kita akan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Ahkaman nun as-sakin wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini merupakan salah satu hukum dasar dari ilmu tajwid yang paling penting dan wajib untuk kita ketahui sebelum membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli qiraat, yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, mengatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu harus dan wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang tidak berusaha untuk mempelajarinya dan tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka ia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an beserta dengan cara membacanya. Dan demikian itu pula Al-Qur'an sampai kepada kita. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita semangat belajar tahsin. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini terdapat 5 hukum bacaan. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfah. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Dalam hukum bacaan izhar ini terdapat 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka cara membacanya harus jelas dan terang dan tidak disertai dengan dengung. Contohnya man amanah. Bukan man amanah tapi man amanah. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Jadi cara membacanya harus jelas dan tidak disertai dengan dengung. Man amanah. Nah, contoh lainnya fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Nah, di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, di sini juga bacanya harus jelas dan terang dan tidak disertai dengan dengung. Fasalli li rabbika wanhar. Bukan fasalli li rabbika wanhar, tapi wanhar. Tidak boleh disertai dengan dengung. Nah, seperti itulah hukum bacaan izhar. Kemudian selanjutnya hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, di hukum bacaan idgham bi gunnah ini terdapat 4 huruf, yaitu huruf waw, mim, nun, dan ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka cara membacanya adalah meleburkan ke dalam huruf selanjutnya, lalu kemudian disertai dengan gunnah atau dengung. Contohnya ayyusalah, bukan an yusalah tapi ayyusalah. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, nunnya ini tenggelam dan melebur ke dalam huruf ya, lalu kemudian disertai dengan dengung atau ditahan 2 harokat. Ayyusalah. Nah, contoh lainnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Nah, di sini terdapat tanwin atau kasrah tain bertemu dengan huruf waw. Abi lahabin wa tab. Jadi melebur ke dalam huruf waw, lalu kemudian disertai dengan gunnah. Nah,
Seperti itulah hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya hukum bacaan yang ketiga yaitu hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, di dalam hukum bacaan idgham bila gunnah ini terdapat dua huruf yaitu huruf lam dan ra. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf lam dan ra ini, maka cara membacanya adalah hampir sama dengan idgham bi gunnah, itu melebur ke dalam huruf selanjutnya dan nunnya tenggelam, namun di sini tidak disertai dengan gunnah atau dengung. Contohnya di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakullah. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf lam. Walam yakullah. Bukan, jadi bacanya walam yakullah, bukan walam yakunlah. Tapi melebur ke dalam huruf lam dan tidak disertai dengan dengung. Bukan walam yakullah, tapi walam yakullah. Langsung ya. Lalu contoh lainnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, di sini terdapat nun sukun eh, bertemu dengan huruf ra. Mir rabbih, bukan min roh, tapi mir, melebur ke dalam huruf ra. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim. Ulaika ala hudammi. Jadi di sini terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah, lalu kemudian terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, seperti itulah hukum bacaan idgham bi gunnah, bila gunnah. Lalu kemudian hukum bacaan yang keempat yaitu hukum bacaan iklab. Nah, hukum bacaan iklab ini istimewa sekali teman-teman karena hanya terdapat satu huruf yaitu huruf ba. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah meleburkan ke dalam huruf ba, lalu kemudian disertai dengan dengung. Contohnya ambiuni, bukan anbiuni tapi ambiuni, atau mim ba'di, mim ba'di, bukan min ba'di tapi mim ba'di, harus ditahan dan melebur ke dalam huruf ba. Nah, biasanya di dalam Al-Qur'an pada hukum bacaan iklab ini terdapat mim kecil di antara nun sukun dan huruf ba. Biasanya terdapat hukum huruf mim kecil. Nah, hukum bacaan yang kelima yaitu hukum bacaan ikfa. Hukum bacaan ikfa ini terdapat 15 huruf, yakni huruf-huruf selain daripada huruf izhar, huruf idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Nah, sisa dari huruf-huruf ini masuk ke dalam huruf ikfa. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikfa ini yaitu huruf ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, vo, o, zo, fa, ko dan ka, maka cara membacanya adalah dibaca dengan samar-samar, kemudian ditahan 2-3 harokat. Contohnya di huruf ta. Contohnya altah, bukan anta tapi altah. Jadi di sini dibaca samar-samar dan kemudian seakan-akan kita akan menyebut huruf ta tapi ditahan 2-3 harokat. Altah, bukan anta. Altah. Contoh lainnya min syarri. Nah, di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sya.
Jadi dibaca samar-samar, huruf nunnya dibaca samar-samar dan seakan-akan kita akan menyebut huruf sya tapi ditahan. Min syarri. Seperti itulah eh, cara membaca hukum bacaan ikhfah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.